Assalamualaikum, kembali lagi di channel Intip Dapur Adiba. Hari ini aku akan membuat pastel isi bihun sayur yang rasanya enak dan renyahnya tahan lama. Kalau Bunda penasaran dengan resepnya, tonton video ini sampai selesai ya. Oke, untuk langkah pertama di sini aku akan membuat bahan kulit pastelnya terlebih dahulu. Masukkan tepung terigu, sedikit garam dan mentega cair. Untuk semua bahan, semua takaran aku tulis lengkap ya di kolom description box. Lalu aduk-aduk sebentar, tambahkan juga sedikit demi sedikit aja air. Total air putih yang aku pakai ini sekitar 80 sampai 100 ml. Dan air putih yang aku pakai ini air putih suhu ruang ya, air minum. Nah, kalau adonannya sudah seperti yang ada di dalam video, sudah tidak menempel dan sudah tidak kering, ini adonannya pas, sudah kalis. Lalu akan aku istirahatkan sebentar sekitar 15 menitan dan aku tutup adonannya menggunakan plastik ya, bisa juga diganti dengan kain bersih saja. Sambil menunggu kulit pastelnya, di sini aku sudah siapkan bahan-bahan untuk membuat isiannya. Di sini ada bawang putih dan bawang merah yang sudah aku haluskan, garam, kaldu bubuk dan sedikit gula pasir. Untuk wortelnya juga aku sudah serut dan untuk bihunnya sudah aku rebus tentunya ya. Oke, langkah selanjutnya tumis bawang merah, bawang putih sampai harum. Lalu masukkan serutan wortel, tambahkan sedikit air agar cepat matang tentunya wortelnya. Kalau wortelnya sudah matang dan airnya sudah agak surut, lalu masukkan perbumbuan kayak garam, kaldu bubuk, lada bubuk dan gula pasir. Aduk sebentar, lalu tambahkan bihun. Untuk bihunnya ini aku sudah rebus dan aku sudah potong-potong agar tidak terlalu panjang pas mengisi ke dalam pastelnya. Aduk-aduk sebentar bihunnya sampai tercampur merata, lalu tes rasa. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, lalu matikan kompor dan bihunnya sudah siap untuk dijadikan isian pastelnya. Oke, lanjut balik lagi ke kulit pastelnya. Ini kulit pastelnya sudah aku istirahatkan selama 15 menit dan untuk bahan kulit pastelnya juga ini sudah agak rileks, tidak terlalu kaku. Lalu akan aku bagi menjadi dua bagian terlebih dahulu. Nah, ini untuk adonan yang pertama akan aku layer atau aku tipiskan menggunakan rolling pin. Kalau Bunda tidak punya rolling pin bisa diganti dengan gelas atau botol bekas sirup. Kalau adonan kulit pastelnya sudah melebar seperti ini, akan aku cetak menggunakan tutup toples agar nanti hasilnya sama saja ukurannya. Karena ini kulit pastelnya atau adonan pastelnya masih agak terlalu tebal, akan aku tipiskan lagi menggunakan rolling pin. Pokoknya untuk ketebalan atau ketepisannya disesuaikan selera masing-masing saja ya Bun. Nah, ini adonannya sudah pas ya, ketebalannya sedang ya, tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Lalu masukkan bihun yang sudah disiapkan tadi, masukkan sekitar 1 sendok teh saja, jangan terlalu penuh. Lalu pinggirannya dipiling. Untuk memilingnya ini susah-susah gampang, jadi pertamanya itu ditekan lalu dicapit atau dilipat. Pokoknya liatin aja ya Bun caranya seperti yang ada di dalam video, karena untuk menjelaskannya pun agak susah. Ulangi caranya sampai selesai ya. Oh ya Bun, kalau Bunda nggak mau ribet bikin manual pastelnya, bisa juga diganti menggunakan cetakan pastel. Kan sudah banyak tuh yang dijual di pasaran. Tapi menurut aku pribadi, membuat pastel manual hasilnya lebih bagus dan pinggirannya lebih rintik, pokoknya lebih cantik dibandingkan menggunakan cetakan. Ya pokoknya dikembalikan ke selera masing-masing saja. Singkat cerita, ini adonan pastelnya sudah aku bentuk semua. Ini hasilnya lumayan agak gede-gede ya. Langkah selanjutnya akan aku goreng pastelnya. Pastikan ya, ini minyaknya sudah panas sebelumnya dan menggorengnya menggunakan api sedang cenderung kecil. Lalu balik-balik agar matang merata.
Kalau warna pastelnya sudah berubah menjadi coklat keemasan, lalu angkat dan tiriskan. Untuk sisa pastelnya bisa langsung digoreng atau disimpan di dalam freezer dan dijadikan stok cemilan di rumah. Dan jadi deh, pastel isi bihun sayurnya sudah siap, sudah jadi, siap untuk dinikmati. Dimakan menggunakan cocolan sambal atau dimakan menggunakan cabai rawit, pasti lebih enak. Walaupun tanpa menggunakan sambal, cabai, dimakan langsung aja juga enak. Untuk tekstur kulitnya ini garing tapi tidak keras, pokoknya enak banget. Wajib banget dicoba resepnya. Selamat mencoba ya. Semoga resep yang aku bagikan ini bermanfaat. Terima kasih.